Tunggu, tunggu, tunggu. Kenapa? Gue barusan banget dengar istilah Kristen Muhammadiyah atau Krismuha gitu singkatannya. Iya. Ini apaan lagi sih aliran baru? Kok bisa dua agama digabung gitu? Haha, santai-santai. Jangan langsung emosi dulu. Gimana enggak? Kan aneh banget dengernya. Justru itu, ini bukan agama baru, sama sekali bukan. Terus? Bukan juga, apa itu namanya? Sinkretisme. Oh, Ini adalah fenomena sosiologis yang unik banget loh di Indonesia. Dan karena inilah kita ada di sini. oke. Selamat datang di podcast Dongeng. Gini deh, coba bayangin ya. Di pelosok-pelosok Indonesia, ada ribuan, mungkin puluhan ribu, anak-anak Kristen. Oke. Mereka sekolah di sekolah Muhammadiyah. Hmm. Mereka hafal Mars Muhammadiyah, ikut aturan sekolahnya. Tapi setiap hari Minggu, mereka tetap taat pergi ke gereja. Masa sih? Kok bisa gitu? Nah, kok bisa? Itu dia pertanyaannya. Oke, ini menarik. Gue jadi penasaran. Makanya, mari kita bedah bareng-bareng, siapkan kopi kalian, kita masuk ke datanya sekarang. Oke, hari ini kita akan membahas sebuah fenomena sosial yang sangat unik dan hangat ya dari Indonesia. Mungkin banyak dari Anda yang belum pernah dengar sebelumnya, namanya Kristen Muhammadiyah atau sering disingkat Krismuha. Misi kita kali ini adalah menggali apa sebetulnya makna di balik istilah ini. Kita akan merujuk pada beberapa sumber riset, terutama dari buku Kristen Muhammadiyah, mengelola pluralitas agama dalam pendidikan. Dan penting banget kita tegaskan di awal ya, ini bukan soal agama baru atau aliran baru. Sama sekali bukan. Ini murni sebuah kisah tentang toleransi dan interaksi sosial yang levelnya, wah benar-benar di luar dugaan. Betul. Dan mungkin untuk membuka pembahasan kita, ada satu fakta yang, ya mungkin akan membuat Anda terdiam sejenak. Jadi begini, di beberapa wilayah di Indonesia Timur, universitas yang didirikan oleh organisasi Islam Muhammadiyah, itu justru mayoritas mahasiswanya beragama Kristen dan Katolik. Angkanya pun nggak main-main, bisa sampai 75 hingga 80%. Itu angka yang luar biasa. Saya pas pertama baca juga harus berhenti dulu mastiin nggak salah lihat. 80% di institusi yang identitasnya sangat Islam kan? Tentu ini langsung memunculkan pertanyaan kunci di benak kita dan juga Anda pastinya. Gimana ini bisa terjadi? Dan apa yang membuat mereka merasa begitu nyaman di sana? Nah, itu dia pertanyaan fundamentalnya. Untuk menjawab itu, kita harus mulai dari akarnya dulu. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan Kristen Muhammadiyah ini? Betul, kita perlu bedah dulu istilahnya. Jadi berdasarkan penjelasan para peneliti di sumber yang Anda berikan, termasuk dari Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Muti, istilah ini tuh sebuah varian sosiologis. Penting nih, bukan varian teologis. Pembedahan ini kuncinya. Kunci dari semua pembahasan kita. Karena kalau kita bicara teologis, itu artinya ada percampuran akidah atau ajaran. Sinkretisme gitu ya. Dan itu kan sering jadi sumber konflik, sumber salah paham. Tapi sumber-sumber ini menegaskan, fenomena ini sama sekali bukan tentang itu. Ini murni soal interaksi sosial. Tepat sekali. Jadi sederhananya gini, Krismuha itu sebutan untuk warga Kristen atau Katolik yang, gimana ya bilangnya, bersimpati, punya kedekatan emosional yang mendalam dengan Muhammadiyah. Hubungan ini lahir bukan dari doktrin, tapi dari pengalaman positif mereka, terutama waktu mereka sekolah atau kuliah di institusi Muhammadiyah. Dan ini yang harus kita garis bawahi berkali-kali. Mereka tetap teguh, tetap jadi pemeluk agama Kristen atau Katolik yang taat. Interaksi ini nggak mengikis iman mereka sama sekali. Yang menarik di sini itu, ini jadi semacam model multiple belonging atau rasa kepemilikan ganda. Jadi seseorang bisa punya identitas agama yang kuat sebagai seorang Kristen yang taat misalnya. Tapi di saat yang sama, dia juga punya identitas sosial yang kuat sebagai simpatisan atau bahkan merasa jadi bagian dari keluarga besar Muhammadiyah. Identitas sosial dan iman ini nggak saling meniadakan. Justru bisa jalan bareng, harmonis. Ini bukan penggabungan ajaran tapi, ya, pembangunan jembatan sosial yang kokoh. Dan jembatan ini bukan cuma teori, tapi beneran ada di lapangan. Riset untuk buku ini kan dilakukan di lokasi-lokasi yang sangat spesifik ya. Di daerah 3T, terdepan, terpencil, dan tertinggal, tepatnya di Enda, Nusa Tenggara Timur, lalu Serui di Papua, dan Putusibau di Kalimantan Barat.
Nah, ini penting konteksnya. Kita nggak lagi ngomongin Jakarta atau kota besar lain. Di daerah 3T ini, fasilitas pendidikan dari negara seringkali terbatas. Disinilah organisasi seperti Muhammadiyah itu hadir, mengisi kekosongan, dan seringkali jadi satu-satunya pilihan pendidikan yang berkualitas buat masyarakat di sana, apapun agamanya. Benar sekali. Kita lihat deh studi kasusnya biar lebih konkret. Ketua Umum PP Muhammadiyah, Profesor Haidar Nasir, itu secara langsung menyebutkan kalau Universitas Muhammadiyah Kupang, UMK, itu sering dijuluki Universitas Muhammadiyah Kristen. Kenapa? Ya karena itu tadi, 75-80% mahasiswanya non-Muslim. Hal yang sama terjadi di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Unimuda di Sorong. Mayoritas mahasiswanya putra-putri asli Papua yang beragama Kristen. Angka mayoritas sebesar itu di sebuah institusi yang namanya saja sudah sangat identik dengan Islam, itu benar-benar sebuah anomali yang positif loh. Dan ceritanya jadi lebih dalam lagi di sini, di beberapa sekolah Muhammadiyah di daerah-daerah itu, bukan hal aneh kalau ketua OSIS-nya atau bahkan pengurus Ikatan Pelajar Muhammadiyah, IPM, itu adalah siswa beragama Kristen. Mereka dipilih sama teman-temannya bukan karena agama, tapi murni karena dianggap paling mampu, paling berkualitas. Tunggu. Seorang siswa Kristen memimpin organisasi pelajar di sebuah sekolah Islam. Saya masih coba cerna ini. Logika umum kita pasti langsung bertanya kan, gimana mereka bisa sampai di titik senyaman dan seterbuka itu? Pasti ada jaminan yang sangat kuat kalau identitas agama mereka gak akan diganggu. Jadi nggak ada paksaan gitu. Misalnya untuk pindah agama atau untuk siswi perempuan harus pakai jilbab gitu. Pertanyaan Anda itu inti dari semuanya. Dan sumber-sumber kita menjawabnya dengan sangat tegas. Kunci kenyamanan itu ada pada praktek nyata, bukan slogan. Poin pertama, sama sekali tidak ada islamisasi. Sekolah Muhammadiyah di sana nggak memaksakan syariat Islam. Nggak ada agenda konversi terselubung. Kalaupun ada siswa yang akhirnya masuk Islam, sumber kita mencatat itu terjadi jauh setelah mereka lulus dan murni karena pilihan pribadi. Mendapatkan hidayah istilahnya, bukan karena diislamkan selama sekolah. Jadi fokusnya murni pendidikan untuk mencerdaskan, bukan untuk mengubah keyakinan. Itu sebuah garis batas yang sangat jelas dan dihormati ya. Tepat. Dan poin kedua ini, terus terang, ini bagian yang paling bikin saya pribadi kaget pas baca sumber Anda, yaitu fasilitasi aktif terhadap ibadah agama lain. Jadi, sesuai amanat UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, sekolah-sekolah Muhammadiyah di sana justru secara proaktif menyediakan guru agama Kristen atau Katolik untuk mengajar pendidikan agama ke siswa-siswi mereka yang Kristen dan Katolik. Sebentar. Saya mau pastikan dulu saya nggak salah dengar. Jadi sebuah institusi pendidikan Islam tidak hanya mengizinkan, tapi secara aktif mencari, mempekerjakan, dan mungkin membayar guru agama Kristen supaya siswa Kristennya dapat pendidikan iman yang sesuai keyakinan mereka di dalam lingkungan sekolah Islam. Katolik yang kuliah jurusan PGSD di Unimuda Sorong. Pas ditanya kenapa milih kampus Muhammadiyah, jawabannya ada dua. Pertama praktis, hanya di sana jurusan itu ada dengan kualitas yang baik. Tapi yang kedua, dan ini yang terpenting buat dia, ia tetap bisa belajar agamanya secara mendalam karena pihak universitas menyediakan dosen yang juga beragama Katolik untuk mengajar mata kuliah agamanya. Wah, ini baru toleransi yang sesungguhnya. Ini melampaui konsep toleransi pasif di mana kita cuma, ya sudahlah, membiarkan orang lain ada. Ini yang namanya inklusi aktif. Institusi Islam secara sadar pakai sumber dayanya untuk memfasilitasi siswa dari agama lain agar bisa bertumbuh dalam keyakinan mereka sendiri. Ini levelnya beda banget. Ada satu lagi cerita dari seorang pegiat sosial namanya Hari Wijaya dari Uni Papua. Ini menggambarkan inklusivitas dari sisi kemanusiaan. Sekitar tahun 2012, dia mau menyekolahkan seorang anak Kristen dari pedalaman Papua di Sorong. Dia datang ke dua sekolah. Satu sekolah Kristen ternama, satu lagi sekolah Muhammadiyah. Kedua-duanya dia jujur, saya bayar uang pendaftaran, tapi uang sekolah nanti saya belum tahu gimana bayarnya. Sekolah Kristen menolaknya dengan alasan pembayarannya nggak pasti. Tapi kepala sekolah Muhammadiyah justru buka pintu lebar-lebar. Beliau bilang, boleh Pak, berapa saja Bapak bisa bayar, silahkan. Sampai lulus ijazah akan kami berikan. Anak itu sekolah di sana dan sampai hari ini tetap menjadi seorang Kristen yang taat. Tunggu,
Itu cerita yang luar biasa. Jadi sekolah Kristen menolak anak Kristen karena biaya. Tapi sekolah Islam menerimanya dengan tangan terbuka tanpa jaminan pembayaran. Wah, ini benar-benar membalikan semua stereotip yang mungkin ada di kepala kita. Ini bukan cuma soal toleransi antar agama, ini sudah masuk ke ranah kemanusiaan yang paling murni. Tujuannya jelas, mencerdaskan anak bangsa. Titik. Keyakinan agama itu hak fundamental yang bukan cuma harus dihormati, tapi difasilitasi. Jadi, apa nilai dibalik semua praktik luar biasa ini? Dari sudut pandang Muhammadiyah, sumber kita menyebutkan ada 2 pilar utama. Pertama, yang paling dasar itu landasan teologisnya, praktik teologi Al-Ma'un. Nah, ini istilah yang mungkin perlu kita jelaskan sedikit lebih dalam untuk Anda. Tentu. Jadi bagi Anda yang belum familiar, teologi Al-Ma'un ini interpretasi dari sebuah surat pendek di Al-Quran, surat Al-Ma'un. Esensinya itu sebuah kritik sosial yang tajam. Surat itu pada dasarnya bilang ibadah ritual kayak sholat itu jadi nggak ada artinya, bahkan bisa disebut pendusta agama kalau di saat yang sama seseorang menelantarkan anak yatim dan nggak mau nolong orang miskin. Jadi bagi Muhammadiyah, aksi sosial yang nyata seperti membangun sekolah untuk semua orang tanpa pandang bulu, itu adalah wujud keimanan yang paling sejati. Jadi ini manifestasi dari keyakinan mereka dalam bentuk aksi sosial yang konkret dan inklusif. Mereka nggak lihat KTP agama orang yang mau ditolong, karena perintahnya adalah menolong kaum yang lemah. Titik. Betul. Lalu pilar kedua, ini alasan praktis dari sisi masyarakat. Ternyata banyak orang tua Kristen di daerah-daerah itu secara sadar milih sekolah Muhammadiyah. Alasannya 3. Kualitas pendidikannya bagus, disiplinnya tinggi, terutama aturan larangan merokok dan miras yang disukai orang tua, dan biayanya seringkali lebih terjangkau. Jadi ada semacam pertemuan yang indah antara kebutuhan masyarakat dengan nilai yang ditawarkan Muhammadiyah. Kualitas, disiplin, keterjangkauan. Itu kan nilai-nilai universal yang dicari semua orang ya, apapun agamanya. Dan rasa kepemilikan yang lahir dari sini tuh dalam sekali. Ada testimoni langsung dari seorang tokoh Dewan Adat Papua, namanya Engelbert Dimara. Beliau bilang, dan saya kutip, "Walaupun saya ini seorang Papua Kristen, tapi saya warga Muhammadiyah, karena saya alumni Stikom Muhammadiyah di Jayapura. Pernyataan saya warga Muhammadiyah dari seorang tokoh Kristen Papua, itu punya bobot yang kuat sekali." Apresiasi. Ada lagi cerita dari Rektor Uni Muda Sorong. Suatu hari beliau lagi jalan ke pasar, iseng nanya ke seorang bapak penjual, "Pak, nanti anaknya mau disekolahkan kemana?" Bapak itu, yang juga seorang Kristen, jawab dengan lugas, hampir keheran ditanya gitu. "Loh, memang mau disekolahkan kemana lagi kalau bukan ke Uni Muda?" Jawaban itu menunjukkan gimana institusi itu sudah dianggap milik bersama oleh masyarakat lokal, bukan lagi sekolah milik orang Islam. Kalau kita coba tarik ini ke gambaran yang lebih besar ya, model yang dipraktikkan Muhammadiyah ini bisa kita lihat sebagai sebuah antitesis. Antitesis yang hidup dari tesisnya Samuel Huntington soal benturan peradaban. Teori itu kan bilang, kalau perjumpaan antar identitas yang berbeda, terutama agama, bakal jadi sumber konflik utama di masa depan. Di sini kita lihat justru kebalikannya. Tepat. Di sini, perjumpaan antar identitas yang terjadi setiap hari di kelas, di kantin, di lapangan, justru nggak menciptakan konflik sama sekali. Malah sebaliknya, ia membangun solidaritas dan kohesi sosial yang luar biasa kuat. Identitas tambahan sebagai Kristen Muhammadiyah itu justru jadi perekat, bukan pemecah belah. Ini bukti nyata kalau perjumpaan yang dikelola dengan tulus dan inklusif bisa jadi sumber kekuatan bersama. Jadi apa artinya semua ini? Setelah kita membedah sumber-sumber ini, jadi sangat jelas bahwa Krismuha adalah fenomena sosial yang luar biasa unik dan inspiratif dari Indonesia. Ini potret nyata di mana warga Kristen bisa merasa nyaman, bersimpati bahkan merasa memiliki sebuah organisasi Islam. Kuncinya ada 2, pendidikan berkualitas dan inklusivitas aktif, di mana keyakinan mereka tidak hanya dihormati, tapi difasilitasi secara sadar untuk bertumbuh. Benar. Sumber-sumber ini menunjukkan kepada Anda bagaimana sebuah institusi pendidikan berlandaskan agama bisa menjadi rumah yang nyaman bagi pemeluk agama lain, tanpa pernah meminta mereka melepaskan identitas keyakinan mereka. Dan ini kemudian memunculkan sebuah pemikiran penutup yang mungkin bisa Anda renungkan lebih lanjut. Apa itu? Begini, bagaimana jadinya jika model inklusi aktif ini bukan sekedar toleransi pasif yang cuma jadi slogan, diterapkan secara sadar oleh institusi-institusi lain di sekitar kita. Coba bayangkan kalau ini diterapkan oleh perusahaan tempat Anda bekerja, oleh komunitas di lingkungan Anda, atau bahkan oleh lembaga pemerintah.
Jembatan sosial seperti apa yang bisa kita bangun jika tujuannya bukan hanya untuk sekedar hidup berdampingan, tetapi secara aktif saling membantu untuk berkembang, justru di dalam dan karena perbedaan kita. Wah, jujur ya setelah kita ngobrolin semua ini dari awal sampai akhir, gue beneran merinding loh. Iya kan? Kena banget ya rasanya. Kena banget ternyata di akar rumput di masyarakat biasa gitu. Kita tuh rukun banget ya sebetulnya. Jauh lebih rukun. Jauh lebih rukun. Beda banget, kontras banget sama yang kelihatannya ribut-ribut melulu di medsos. Betul. Medsos itu kan cuma panggung kecil ya. Tapi realitanya di lapangan, wah ceritanya beda. Dan fenomena Kris Muha yang kita bahas tadi itu bukti paling nyata kan? Itu dia buktinya. Bukti kalau pendidikan itu, ya ampun, itu benar-benar jembatan terbaik yang bisa kita bangun. Jembatan ya, kata yang pas banget. Iya. Dan Muhammadiyah lewat semua ini benar-benar nunjukin perannya sebagai apa ya istilahnya tadi yang kita bahas, tenda bangsa. Tenda bangsa. Suka banget gue sama metafora itu. Keren kan? Jadi bukan tembok, tapi tenda. Tenda yang mengayomi semua orang di bawahnya. Nggak peduli agamanya apa, sukunya apa, semua bisa berteduh. Wow. Nah, ngomong-ngomong soal jembatan dan tenda nih ya. Kita juga pengen ngajak kalian semua, para pendengar. Oh ya, yuk boleh banget. Coba deh, kita pengen denger juga cerita dari kalian. Di kolom komentar, coba tag teman kalian yang beda agama, tapi hubungannya udah deket banget. Kayak saudara sendiri. Benar. Kita mau lihat dan merayakan cerita-cerita persahabatan kayak gitu juga, itu penting banget. Penting banget. Dan kalau kalian ngerasa obrolan kita kali ini ada gunanya, ada pesannya yang bagus, tolong banget bantu kami sebarin ya. Share konten ini. Betul. Biar makin banyak yang melihat sisi Indonesia yang lebih adem, lebih sejuk. Dan biar nggak ketinggalan dongeng-dongeng kita selanjutnya tentunya. Jangan lupa untuk subscribe Podcast Dongeng. Oke deh, kayaknya itu aja dari kita untuk pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita selanjutnya. Tetap jaga persatuan, tetap rukun. Kami berdua pamit.